Yang ketiga saya bacakan. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 52672-M-07 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala LL Dikti Wilayah 7 memutuskan menetapkan ke-1, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023, nama Gonda Yumitro, SIP, MA, PhD, NIDN atau nomor registrasi pendidik 072406857102401624, tempat tanggal lahir Tanjung Ganti 24 Juni 1985. Masih sangat muda, Ibu Bapak. Pendidikan S3 tahun 2021. Pangkat penyetaraan golongan ruang TMT, penata tingkat 1 3D 1 Januari 2022. Jabatan jumlah angka kredit TMT. Lektor Kepala 558 1 Agustus 2019. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 pada Universitas Muhammadiyah Malang. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu politik dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, hasil keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Jakarta, 18 September 2023, Nadiem Anwar Makarim. Saya Gonda Yumitro, lahir di satu kampung kecil, Desa Tanjung Ganti 2, Kelam Tengah, Padang Guci. Ayah saya, Ahmad Sumadi, beliau adalah pensiunan PNS, dan ibu saya, Kartili, adalah ibu rumah tangga. Kami berasal dari keluarga yang sederhana, dan saya pribadi alhamdulillah bersyukur karena nilai-nilai perjuangan itu betul-betul tertanam kokoh ya, dalam keluarga kami, dan Bapak Ibu selalu kemudian memotivasi kami untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Dan alhamdulillah tahun 2003 kami diterima untuk menjadi mahasiswa di program studi hubungan internasional UGM. Setelah lulus pada tahun 2006, kami pun mulai berpindah pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain, dan akhirnya pada tanggal 1 Juni tahun 2007 ya kami kemudian mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di Prodi Hubungan Internasional. Dan sejak itu kami mulai mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. S2 kami selesaikan di 2 kampus, S2 MA Political Science dari Jami' Amelia Islamiyah di India, dan MA International Relations itu dari Anamali University. Kemudian untuk S3 kami selesaikan dari International Islamic University Malaysia. Selain itu, Allah pun memberikan kesempatan kami untuk belajar di beberapa negara yang lain, misalnya dengan mendapatkan Erasmus Mundus Award itu di Trento University, kemudian juga Taiwan Fellowship di Asia University, dan berbagai forum internasional lainnya. Karena itu kami sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bekerja, untuk belajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Apalagi kami merasa di kampus ini kami mendapatkan banyak sahabat, banyak rekan yang seakan-akan mereka adalah keluarga kami sendiri. Dan di usia 38 tahun, kemudian kami menjadi guru besar pada bidang ilmu politik di Prodi Hubungan Internasional. Karena itu kami berdoa mudah-mudahan gelar ini akan menambah keberkahan bagi lembaga, bagi keluarga, termasuk bagi masyarakat. Insya Allah dengan gelar guru besar ini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menguatkan secara akademik dan kelembagaan pada Universitas Muhammadiyah Malang.
Orasi ilmiah oleh Bapak Profesor Gonda Yumitro MA PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Menko PMKRI sekaligus Ketua Badan Pembina Harian UMM, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Sekretaris BPH, kemudian dari Pak Rektor, baik Rektor senior maupun Rektor tertinggi, dan juga Rektor terpilih, para Wakil Rektor yang kami hormati, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, para dekan, para pejabat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, dan semua hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di ruangan ini dalam keadaan berbahagia kita bisa hadir bersama dalam pengukuhan kami sebagai guru besar dalam bidang ilmu politik pada Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Maka perkenalkan kami untuk menyampaikan orasi yang kami beri judul Model Comprehensive Collaboration dalam program deradikalisasi mantan teroris di Indonesia. Yang ini merupakan hasil kajian yang sudah kami tekuni sejak kira-kira 11 tahun yang lalu. Yang pertama, kajian ini sebenarnya kami mulai dari kebiasaan waktu SMA. Sama dengan Prof. Asep, awalnya kami sangat senang dengan pelajaran matematika. Jadi kalau agak capek belajar, maka biasanya kami belajar matematik. Ya, dan alhamdulillah waktu itu bahkan kalau lomba matematik itu mendapatkan juara. Dan kami pun akhirnya berangkat ke Magelang karena cita-citanya ingin menjadi tentara. Ya, sampai kemudian pantuhir di sana baru ketahuan kalau mata kami cacat. Ya, sehingga tidak mungkin kemudian untuk menjadi tentara, dan kami pun mulai belok haluan yang awalnya dari ilmu eksak kemudian belajar ilmu sosial. Maka sejak SMA hampir setiap hari kami habiskan untuk membaca. Apalagi di depan SMA kami itu ada perpustakaan daerah, di depan SMA 2 Kota Bengkulu, sampai-sampai waktu itu mungkin karena bosan orang di perpus itu kami pun diberikan hadiah sebagai pengunjung paling rajin, ya, dan tentu mendapat hadiah. Ya. Dan di sanalah kami mulai berkenalan dengan isu-isu politik, utamanya politik Islam, ya, dan melihat berbagai isu dunia Islam, dan salah satu yang menarik perhatian kami yaitu kajian terorisme, di mana memang ada image seakan-akan muncul bahwa terorisme itu sangat dekat dengan Islam. Maka ketika S1, ya kami, tadi saya belum lihat ada pembimbing kami, Dr. Siti Muti Astiawati, ya, sebenarnya beliau sudah confirm mau hadir. Mulai sejak S1 kami tekuni kajian tentang dunia Islam, kemudian S2, baik di Jami'ah Miliyah Islamiyah maupun di Anamala University juga kami kaji, termasuk ketika kami melanjutkan S3 di International Islamic University Malaysia. Dan pelan-pelan akhirnya kami lakukan kajian. Kalau awalnya itu adalah kajian yang hanya bersifat literatur, maka kami pun mulai melakukan kajian-kajian lapangan. Ya, di sini alhamdulillah ini ada Kasat Wilgas Densus 88, Pak Kombes Iwan ada di sini. Ya. Begitu. Oh iya, selamat datang Pak. Juga di sini sebenarnya kami kenal banyak mantan teroris, bukan di sini, ya, di luar sana, dan ada hanya 2 saja yang dihadirkan di sini. Ya, Abu Fida Muhammad Syaifuddin Umar, ya terima kasih atas kehadirannya. Ada juga Mas Wildan, ya kalau Ustadz Abu Fida ini beliau ISIS, ya, termasuk pendiri ISIS dan yang menyembunyikan dulu Nurdin M. Top. Ya, di sini ada Mas Wildan juga yang lama di Syria. Ya, ini penelitian lapangan sehingga kami banyak kenal dengan mantan-mantan teroris. Ya, penelitian lapangan kami lakukan
dan akhirnya kita menemukan beberapa hal. Pertama, memang teroris ini belum ada kemudian pengertian yang baku. Ya, tetapi secara umum yang dimaksud dengan terorisme itu adalah kekerasan dilakukan oleh lembaga bukan militer atau militer yang tidak aktif, ya, dan melakukan serangan yang ini tujuannya adalah untuk memunculkan teror di tengah masyarakat. Dan bisa juga kemudian melakukan intimidasi atau penekanan terhadap pemerintah atau kelompok tertentu supaya kemudian mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan terorisme bukan isu yang baru, tetapi dia kemudian sangat besar pengaruhnya dalam politik internasional, terutama adalah ketika peristiwa 9/11, ya, yang sampai kemudian waktu itu George W. Bush, beliau menyatakan every nation and every region now has a decision to make. Tadi ya, semua negara di setiap wilayah mereka harus mengambil keputusan, either you are with us or you are with terrorists. Us itu kami, kita, atau bisa diartikan United States of America. Anda bersama kami atau Anda bersama teroris. Dan ini kemudian yang dikenal dengan Global War on Terrorism. Nah, kami setelah melakukan kajian lebih mendalam, karena memang isu terorisme dan ini menjadi isu yang sangat global, maka pelan-pelan kami mendapatkan beberapa temuan. Pertama, ternyata terorisme itu berkaitan dengan mentalitas dan pemahaman ekstrim. Yang ini dimulai adalah sikap tidak moderat, sikap tidak ingin ada perbedaan, kemudian berkembang menjadi radikalisme, ingin melakukan perubahan, niatnya adalah melakukan kekerasan, sampai bahkan melakukan aksi itu sendiri, dan inilah yang disebut dengan terorisme. Kemudian yang kedua, kami menemukan bahwa kalau selama ini tadi di awal kita melihat seringkali terorisme diidentikan dengan Islam, ternyata fakta membuktikan bahwa serangan terorisme itu bukan hanya dilakukan oleh kelompok Islam. Terorisme tidak merujuk hanya pada satu agama tertentu. Buktinya kita melihat bahkan sejak tahun 1978 itu ada peristiwa Jonestown di Guyana. Yang ini dilakukan oleh kelompok Temple. Kemudian Sikhism di India juga mereka melakukan serangan terorisme. Kemudian gerakan Aum Shinrikyo di Jepang juga melakukan gerakan terorisme. Yang Islam itu di awal dari kelompok Usamah bin Laden. Kemudian juga kita ada melihat di Amerika, ada supremasi yang dilakukan oleh kulit putih. Begitu juga yang mungkin juga cukup heboh, yaitu ekstremisme sayap kanan yang dilakukan di Selandia Baru pada tahun 2019. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa terorisme sebenarnya punya potensi untuk dilakukan oleh siapapun. Dan terorisme tidak kemudian terikat dengan Islam, termasuk mungkin ini tadi gurauan dengan Prof. Oman, terorisme sebenarnya juga itu tidak kemudian identik dengan penampilan. Karena terorisme itu berkaitan dengan pemahaman. Ini mohon maaf Prof. Oman. Ini karena mungkin saya satu-satunya profesor yang ada jenggotnya. Ya, justru Prof. Oman dengan pernyataannya telah membuat saya agak terteror, Prof. Oman. Sehingga Prof. Oman ya bisa juga dikategorikan sebagai teroris bagi saya, bukan bagi yang lain. Ya, kemudian yang ketiga, kami menemukan bahwa memang real terorisme atau kelompok teroris itu memang ada. Dan mereka melakukan ancaman. Buktinya, bahkan di Jawa Timur ini saja, ini Abu Fida, kemudian Pak Kombes Iwan juga bisa menunjukkan datanya, lebih dari 200 mantan teroris yang sudah dikeluarkan, ya, yang sudah mereka itu sekolah. Ya, para mantan teroris mengatakan, oh kami kuliahnya ada yang di Salembah, ada yang kemudian di Lowok Waru, dan beberapa tempat yang lain. Dan memang pertanyaan kami dalam penelitian biasanya menanyakan, kenapa dulu kok jadi teroris? Kemudian kok bisa kemudian keluar dari teroris? Dan apa yang mereka harapkan setelah menjadi teroris? Maka kita melihat memang bagaimana perjalanan hidup yang beragam tadi. Dan memang ada kelompok-kelompok yang bahkan, ini ada banyak para ustadz dari NU, dari Muhammadiyah, dari berbagai gerakan, ini hadir ya di forum ini, para kiai, ya, bahwa memang kita mengakui di Islam itu sendiri ada kelompok yang dianggap sebagai kelompok khawarij, yang mereka memang mudah kemudian untuk mengkafirkan orang lain, bahkan menghalalkan darahnya.
Tetapi ini sekali lagi tidak bisa kemudian dilihat dari penampilan. Dan serangan teroris, baik secara global maupun secara nasional, gerakan mereka itu ada. Adapun berdasarkan data dari BNPT tahun 2022, ini mohon maaf kalau menyebut, kalau ada yang keliru nanti protesnya ke BNPT atau mungkin ke Kombes Iwan bisa nanti klarifikasi. Ya, itu ada 5 ya provinsi, Jawa Barat, mudah-mudahan bukan Garut, ini Prof. Asep, ya. Kemudian Jawa Timur, ini juga termasuk basis, ya, Jawa Tengah, kemudian NTB, Sulawesi Tengah. Dan di Jawa Timur, yang selama ini mungkin sudah 6 tahunan, ya, kami melakukan kajian lebih intens, maka ada beberapa kota, ya, atau beberapa daerah, Lamongan, ini termasuk basis, ini mohon maaf Profesor Prof. Isom, tapi memang benar begitu Prof. Isom. Saya ketemu banyak mantan teroris itu yang dari Lamongan, ya, kemudian dari Surabaya, ya, dari Sidoarjo, Probolinggo, nah, mertua saya dari Probolinggo, ya, kemudian dari Malang. Dan Malang ini sangat strategis karena pertama kota wisata, kemudian yang kedua kota pendidikan. Bagi teroris ketika sudah bisa melakukan gerakan di sini, maka itu seperti mereka punya mata air. Nanti mereka bisa punya kader yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Belum lagi yang kedua, kontrol sosial. Masyarakat Malang ini dengan posisi sebagai kota wisata itu juga relatif rendah. Sehingga beberapa kali kemudian penangkapan teroris itu dilakukan, bahkan mereka melakukan gerakannya atau perencanaannya itu di Malang, ya, termasuk ya daerah Batu. Kemudian yang keempat, kami juga menemukan ada model baru dalam gerakan terorisme, bahwa kalau dulu gerakan teroris itu sering diadakan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada istri, ada anak yang tidak tahu kalau kemudian ya suaminya itu teroris, atau kalau anaknya itu sudah menjadi teroris. Ternyata sekarang teroris itu melibatkan semua anggota keluarga, bahkan perempuan dan anak-anak. Dan kita juga melihat bagaimana sekarang sangat intens kemudian pengembangan terorisme yang dilakukan melalui media online. Dan ini yang disebut dengan cyber terrorism. Karena dengan cyber terrorism jangkauannya ini sangat luas, kemudian mereka dengan mudah melakukan disinformasi, intimidasi, dan menyusun kepanikan serta ancaman publik. Dan para hadirin sekalian yang kami hormati, ya, mereka dengan begitu kemudian ketika merekrut ini bisa dilakukan secara langsung dan bisa tidak langsung. Maka di sini misalnya ada Mas Wildan, sudah confirm hadir ya Mas Wildan. Ya, beliau ini ya adalah salah seorang mahasiswa yang terpapar dulunya. Ya, terpapar menjadi teroris waktu mahasiswa, ya, dan sekarang beliau sudah hijau, aman. Dan beliau ya, jadi para hadirin yang hadir di sini insya Allah aman semua, Pak Rektor. Saya jamin aman insya Allah, ya. Tapi ini sangat bermanfaat, beliau ya menceritakan bagaimana kemudian dulu menjadi teroris. Dan penyebab orang menjadi teroris, kalau selama ini orang langsung pukul rata seakan-akan hanya karena satu hal. Oh, mereka alasan ekonomi misalnya. Ternyata tidak. Ya, ada yang karena alasan keluarga. Ada yang memang karena ada diskriminasi di keluarga. Ada mereka menjadi teroris karena diajak oleh kakaknya. Ada mereka yang menjadi teroris bahkan sebenarnya tidak ada niat sama sekali. Ya, ada orang Lamongan, ya, kita tidak menyebut, beliau polisi, kemudian ya menjadi teroris karena satu peristiwa, dan menjadi terorisnya adalah ketika beliau ada dalam penjara. Sehingga ada banyak kasus-kasus yang ini harus dipahami sehingga para teroris pun itu tidak boleh dipukul rata. Nah, yang menjadi fokus kami kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu bahwa ternyata ketika kita berinteraksi dengan para mantan teroris, ya, dan saya klarifikasi juga, saya interaksi dengan para mantan teroris. Jadi insya Allah sudah aman, ya. Maka kita mengetahui bahwa sekarang para mantan teroris ini mereka itu punya beberapa masalah secara sosial, secara ekonomi, termasuk juga secara pemahaman agama. Jadi ada 3 hal. Secara sosial kita ketemu para mantan teroris yang mereka tadi sudah betul-betul komit ingin NKRI harga mati, tapi kemudian masih muncul stigma. Ya, masih muncul stigma sehingga kadang-kadang ada masyarakat yang menolak, oh tidak mau dekat dengan teroris. Bahkan ada di antara mantan teroris tadi yang mereka anaknya sudah keterima di satu sekolah karena tahu bapaknya adalah mantan teroris, akhirnya dipanggil lagi, dinyatakan oh maaf,
anak Bapak tidak bisa untuk sekolah di sini. Dan ini tentu kemudian akan kontraproduktif dengan program terorisme yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Karena ada image, ada stigma. Kemudian yang kedua, kami juga menemukan secara ekonomi. Karena para mantan teroris, ya banyak di antara mereka, mohon maaf, secara ekonomi, ya ketika awal memang tidak cukup bagus. Ada memang yang sudah bagus. Secara skill kadang-kadang juga terbatas. Ketika mereka misalnya, ya dengan stigma tadi, turun ke masyarakat, kemudian ditanya, ya dia melamar pekerjaan mau jadi apa, atau punya keahlian apa, maka mantan teroris tadi mengatakan, saya bisa buat bom. Ya. Dan tentu kemudian ditolak oleh masyarakat. Sehingga mereka sekarang, saya ketemu banyak, ya banyak kadang-kadang mereka curhat, mereka telepon, mereka kontak, anak saya mau sekolah, ini gimana mas caranya? Anak saya hafal 30 juz Al-Quran, tapi mau kuliah, kok tidak ada biaya? Ini mohon maaf para pimpinan di PWM, para rektor, saya sampai kepikiran, ini kan kalau anak-anak mereka tidak disekolahkan, padahal ketika disekolahkan, ini sangat ya membantu program pemerintah, sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia, misalnya putra dari Ali Gufron, 5 atau 6 orang, itu diberikan beasiswa sampai universitas. Dan luar biasa, setelah mereka mendapatkan akses pendidikan tinggi, mereka justru kemudian menjadi pendukung untuk program deradikalisasi. Karena itu kami berpikir, pemerintah yang selama ini tentu melalui BNPT, melalui Densus, atau melalui aktor-aktor stakeholder yang lain telah melakukan banyak hal. Tapi pemerintah tentu punya keterbatasan. Sehingga kami menilai, terorisme, sebagaimana tadi disampaikan, ini bukan masalah yang simple. Ini masalah yang sangat kompleks. Tidak bisa, ini mohon maaf, bukan merendahkan pemerintah, tapi tidak bisa kemudian dihandle oleh pemerintah sendiri. Tapi memerlukan stakeholder yang lain, dari masyarakat, ya, dari organisasi Islam misalnya, Muhammadiyah, NU atau yang lain, kelompok komunitas, akademisi, media, termasuk mantan teroris sendiri, dan satu lagi, dari para pengusaha. Kami pernah sampaikan ke Pak Kombes Iwan dan beberapa pemerintah yang lainnya, bahwa kami berpikir, kami ketemu dengan para pengusaha, karena memang penelitian kita, penelitian lapangan. Mereka ingin membantu sebenarnya para mantan teroris, tapi kadang-kadang mereka khawatir, nanti kalau kita kontak dengan mantan teroris, ya mau memberikan pelatihan, atau mau memberikan modal, nanti kemudian dikira sedang membantu jaringan teroris. Sehingga bagi kami, ruang komunikasi, ya paling tidak dari 3 aktor, pemerintah, masyarakat, kemudian para pengusaha, ya ini adalah solusi yang kami sebut sebagai model comprehensive collaborations dalam program deradikalisasi para mantan teroris. Dan yang terakhir, tentu program ini harus menerapkan 3H approach, 3 pendekatan. H approach yang pertama, heart, hati. Para mantan teroris, ketika kita ajak bicara dari hati ke hati, kami merasakan. Sampai kami pernah ada yang menegur. Ya, Prof. Gonda, hati-hati. Kenapa? Karena boleh jadi Prof. Gonda ketika penelitian tidak lagi objektif. Ya, karena apa? Kita bicara dari hati ke hati, sehingga para mantan teroris itu curhat. Kemudian hand. Ya, hand ini adalah tangan mereka daripada buat bom, sibuk buat bom, maka diarahkan bagaimana supaya bisa sibuk dengan bekerja. Maka mungkin perlu ada pelatihan-pelatihan. Dan yang ketiga, kalau secara hati, secara kesibukan ekonomi, ini mereka sudah kemudian dibantu, difasilitasi, maka insya Allah head, kepala mereka, pikiran mereka, pemahaman mereka, itu akan bisa kemudian kita kontrol dan kendalikan. Dan mereka normal kembali hidup bersama masyarakat. Ya. Demikian orasi yang bisa kami sampaikan, karena orang Melayu, maka kami mengatakan bunga selasih di perbukitan. Kok tidak ada cakepnya? Bunga selasih di perbukitan, menanam tomat di Pulau Jawa. Terima kasih untuk perhatian, semoga manfaat untuk semua. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, ya, sejak 1 Juli kami sudah mendapatkan SK sebagai guru besar dalam bidang ilmu politik. Bagi kami ini amanah yang sangat besar. Karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan di Universitas Muhammadiyah Malang, mulai dari BPH, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, kemudian Bapak Rektor Senior, Profesor Fauzan, Bapak Rektor, karena beliau sendiri yang menyampaikan tertinggi, ya,
sekaligus Wakil Rektor 1 Profesor Samsul Arifin, Bapak Rektor terpilih, sekaligus Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Nazaruddin Malik, kemudian Bapak Warek 3, ya, Dr. Nur Subekti, dan Bapak Warek 4 Profesor Dr. Sidik Sunarjo, yang saya tahu sangat sibuk itu ketika saya mengajukan berkas, ya, karena beliau waktu itu kami sempat terlambat mungkin hitungan menit sebenarnya. Akhirnya alhamdulillah dari yang beliau lakukan berkas kami bisa masuk, bahkan alhamdulillah ketika masuk itu tidak kembali lagi, ya, dan langsung keluar hasilnya. Maka kami ya betul-betul mengucapkan terima kasih yang tidak terkira, ya, dan insya Allah kami punya komitmen untuk memberikan yang terbaik lagi, ya, untuk lembaga kita khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Kami terima kasih kepada segenap, ya, pimpinan di lembaga layanan, ya, pendidikan tinggi wilayah 7, kemudian juga kepada Kementerian Kemendikbud yang sudah menyetujui SK kami, ya, kepada segenap anggota Senat, segenap pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan, ya, kepangkatan kami, kemudian untuk pimpinan fakultas Profesor Dr. Muslimin Mahmud, ya, dengan segenap wakil dekannya, ya, yang tidak kami sebutkan satu persatu, kemudian semua, ya, teman-teman termasuk panitia hari ini yang kami tahu ini bekerja sangat keras untuk mensukseskan acara hari ini, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, teman-teman satu prodi yang kami merasakan baik di prodi maupun fakultas tadi itu sudah seperti keluarga sendiri. Saya ingat 1 Juni tahun 2007 kami menginjakkan pertama kali, ya, di Universitas Muhammadiyah Malang ini tidak ada seorang pun yang kami kenal. Waktu itu yang kami kenal hanya Pak Sukiman saja. Ada Pak Sukiman. Beliau kami undang dan sudah confirm itu akan hadir. Beliau adalah orang pertama yang kami kenal. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Sukiman yang sudah seperti ayah kami sendiri, bahkan melamarkan istri dulu Pak Sukiman. Ya, jadi teman curhat waktu itu Pak Sukiman. Ya, ya, untuk semua teman-teman kami dari SD, SMP, SMA, S1, ya, S2. Ini ada beberapa teman dari S2, kemudian dari India, kemudian untuk S3 di Malaysia. Ini ada beberapa yang datang, ada yang dari Bogor, Ustaz Khalifah, kemudian ada yang dari Jakarta juga datang, Mas Agung dan teman-teman, ya, dari UMY, ya, kami ucapkan terima kasih, ya, para pembimbing kami, Ibu Dr. Siti Muti Astiawati, pembimbing S1, kemudian S2, S3, ya, dan segenap berbagai organisasi yang kami ikuti, di AIHI, di Ensira, di MIUMI, ini ada banyak para ustadz-ustadz yang hadir, Pemuda Muhammadiyah, ya, kemudian PCM, termasuk kami baru digabungkan juga oleh Pak Hashim, itu menjadi pengurus di ranting Muhammadiyah Telogomas. Ya, mudah-mudahan bisa maksimal nanti untuk berkontribusi. Ya, ya, ini ada warga teman Cangkruan. Ini ada yang bertanya ke kami, kok bisa jadi guru besar itu usia masih relatif muda, 38 tahun. Ternyata kuncinya karena hampir setiap hari kami makan bareng sama tetangga-tetangga Kasri. Nah, ini tetangga-tetangga kami, ya. Jadi kalau sudah sumpek-sumpek malam-malam, nah, itu nyembeli ayam. Ya, kemudian untuk istri kami tercinta, ya, Indah Milah Biantari, ya, MSI, ya, beliau yang senantiasa menemani kami, ya, dalam susah dan senang, dan anak-anak kami, 4 anak kami, ya, dan insya Allah mungkin dalam minggu ini, mudah-mudahan tidak hari ini lahirnya. Anak kelima insya Allah akan segera lahir. Ya, ya, mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleha, ya. Kemudian untuk kakak kami yang juga hadir dari Bengkulu dan adik kami, ya. Dan tentu juga ini kepada kedua orang tua kami yang kami panggil Mak, Mbak, yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami ini dengan doa. Dan betul-betul kami merasakan bahwa kata Rasulullah SAW, ini kebawa hadis ini karena ngustad dikit, bahwa sesungguhnya ridha Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murkahnya kedua orang tua. Maka kami merasakan bagaimana doa, bimbingan yang diberikan oleh kedua orang tua,
itu sangat mempermudah setiap urusan yang kami lakukan. Maka kami terus mohon doa ya kepada kedua orang tua kami. Mudah-mudahan Anda bisa tetap ya senantiasa memberikan bakti yang terbaik untuk ayahanda dan ibunda berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Prof. Gonda tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan pengukuhan 3 guru besar. Kami mengundang ketiga guru besar yang dikukuhkan untuk menuju ke depan panggung. Dan kami mohon berkenan Bapak Rektor untuk mengukuhkan ketiga guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Ibu Profesor Dr. Tri Sulistianingsih MSI yang telah dikukuhkan secara resmi menjadi guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Bapak Profesor Dr. Asep Nurjaman MSI. Dan terakhir marilah kita berikan apresiasi untuk Bapak Profesor Dr. Gonda Yumitro. Baik, kami silakan untuk dapat mengabadikan momen hari ini terlebih dahulu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kami mohon berkenan para Dewan Guru Besar untuk dapat berdiri di tempat duduk masing-masing. Berfoto bersama dengan 3 guru besar yang baru saja dikukuhkan. Kami silakan Bapak Ibu untuk dapat melihat ke arah kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kami aturkan terima kasih Bapak Rektor, para Wakil Rektor dan juga jajaran tamu VIP. Kami silakan untuk meninggalkan ruang prosesi. Selanjutnya kami mengundang keluarga inti, suami atau istri pasangan dari ketiga guru besar yang dikukuhkan untuk dapat mendampingi menerima ucapan selamat. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan, secara bergantian kami mohon berkenan untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada para Dewan Guru Besar yang baru saja dikukuhkan secara bergantian. Kami mohon berkenan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat tetap berada di tempat terlebih dahulu. Secara bergantian para Dewan Guru Besar akan memberikan ucapan selamat, lalu kemudian dapat disusul dengan Bapak Ibu tamu undangan. Namun sebelum itu kami mohon berkenan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat tetap berada di tempat duduk masing-masing terlebih dahulu. Sekali lagi kami mohon berkenan Bapak Ibu tamu undangan
untuk dapat tetap berada di tempat duduk masing-masing. Sesaat lagi bisa secara bergantian memberikan ucapan selamat kepada ketiga Dewan Guru Besar. Namun sebelum itu, para Dewan Guru Besar terlebih dahulu akan memberikan ucapan selamat secara bergantian. Hello, Professor Dr. Gonda Yumitro. You know, this is really great news for us, for our department, to know that you have been promoted as a full-fledged professor at your university. And now we hope that we continue our research, what we started almost a decade ago. And during this period, we contributed some of the good Kami articles informasikan kepada Bapak in dan various Ibu tamu journals. undangan And setelah memberikan ucapan with the same selamat spirit secara we bergantian, want Bapak that, we continue dan different Ibu research tamu project, undangan continue dapat different research menikmati project hidangan yang telah and, disediakan contribute, di the same thing gate C. in the form Jadi of pintunya articles. ada di So thank you sebelah so much. kiri I dari hope for the panggung. best. Pintu Good sebelah luck. kiri Thank dari you, bye-bye. panggung dan juga tenda di depannya. Bapak dan Ibu dapat secara bergantian menikmati hidangan yang telah disediakan. Kami haturkan terima kasih. Selamat sekali lagi kepada ketiga guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang baru saja dikukuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Following this monumental occasion of your promotion to full professor at Muhammadiyah Malang University in Malaysia. In all modesty and honesty, this is a well deserved and overdue promotion. It is I would like to take this rare occasion to congratulate Dr. Gonda on his promotion as a full professor. I've known Professor Gonda for some years, even before he came to Taiwan to work with me for his postdoc. From my contact with Professor Gonda, I found that he is a very conscientious, very devoted scholar, and that's the reason why at such a young age he can become a full professor. Professor Gonda, I do envy you because you are still so young, so energetic, and now you have reached the ceiling of your career. I hope your next step will go for Nobel Prize. Thank you. Professor Gonda Yumitro, big congratulations for your promotion to full professor at the University of Malang, Muhammadiyah Malang University, and I am really happy about the news that you have been promoted to the full professor, which you deserve it so much. And I hope that with your promoted position and us at the University of Auckland and elsewhere, we hope that we can cooperate better and more in the future regarding to the promotion of Korean studies and Korean culture and lecture series and so on between us and your university in the coming years. Greetings from the pioneers, brother Gonda Yumitro, Professor, Doctor. This is a great chance, this is a great opportunity for me to congratulate you with your degree, brother. Wish you all the best. And as we were studying at Sekali lagi Jamia kami Millia informasikan Islamic kepada Bapak dan University Ibu in tamu India, undangan setelah doing memberikan a ucapan degree selamat political secara science, bergantian, and you were kami silakan one Bapak of dan the Ibu untuk best dapat students langsung lurus menuju ke participating gate C. that course. Gate C ada di And sebelah I was kiri always panggung. Bapak dan Ibu dapat knowing that dipersilakan you untuk will menikmati achieve hidangan yang even telah more disediakan higher di gate C results dan juga and even tenda more di higher depan gate C. Terima level of kasih. education platform.
and this is a great chance for both of us to cooperate in this regard in future. So as you were doing political science, as I'm the person who graduated from this sphere as well. So I think and I hope to have the relationship in the sphere in future on different thematics. Thank you, and once more again, my congratulations.